Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beci Hui di channel saya, yaitu MBC Channel, tentang pola perawatan cucak hijau dan tips dan trik cucak hijau ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penyebab cucak hijau yang birahi. Oke sobat kicau mania dan jam trok mania di seluruh Nusantara, bahwa dalam memelihara cucak hijau itu memang gampang-gampang susah gitu ya. Gampang-gampang susah, sehingga di manapun cucak hijau itu memang prioritas ya. Selain murai juga cucak hijau prioritas. Nah, karena apa? Karena cucak hijau itu perawatannya dia naik turun guys. Jadi kadang si A ini moncer, minggunya lagi dia kadang enggak gitu ya. Jadi bergantian enggak seterusnya gitu. Dia enggak ngunci masalahnya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang penyebab dari cucak hijau yang birahi tersebut. Nah, banyak dari para kicau mania ya, para kicau mania itu terkadang menyepelekan dari cucak hijau yang birahi itu sendiri, sehingga ketika dia lambat ditangani ya, cucak hijau jika lambat ditangani maka efeknya akan fatal. Bisa jadi dia melet gitu. Itu sudah, kalau melet dia sudah over melet atau menjulurkan lidah ya. Terus kemudian bisa saja dia cabut bulu seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan penyebab cucak hijau birahi, sehingga nanti ketika ada pola rawatan harian ini, para kicau mania di seluruh Nusantara atau cucak hijau mania ini bisa menyimak ya, bisa menyimak pola rawatan ini, sehingga tidak menyebabkan cucak hijau kita itu over birahi. Jadi yang pertama adalah pola rawatan harian. Nah, dalam pola rawatan harian pentingnya konsistensi ya dalam merawat cucak hijau kita, sehingga rawatan harian itu akan mempengaruhi cucak hijau kita. Jadi sistem penjemurannya, terus kemudian pemberian IF-nya, terus penggantian air minumnya, dan pembersihan sangkarnya dan lain sebagainya. Sehingga itu harus rutin dilaksanakan. Nah, kalau misalkan itu tidak dilaksanakan secara rutin, maka itu akan menyebabkan hal-hal yang lain juga, bukan hanya over birahi, bukan hanya birahi, tapi akan menyebabkan hal-hal yang lain juga. Misalkan keterlambatan kita, bukan keterlambatan, ketidakkonsistenan kita adalah memberikan atau mengganti air minum, sehingga air minum yang lama tidak diganti, itu akan menyebabkan penyakit ya terhadap burung kita, seperti itu. Sehingga perlunya konsistensi ya dalam hal perawatannya, dalam perawatan cucak hijau kita, sehingga menghasilkan cucak hijau yang berkualitas, seperti itu. Yang kedua adalah pengkondisian cucak hijau pasca lomba. Nah, ini yang sering para cucak hijau mania atau jam trok mania yang disepelekan. Karena kita tahu bahwa cucak hijau ketika biasanya yang sering nyetut dengan ulat, dengan kerutu, atau dengan EF lah ya. Jadi peningkatan extra fooding sebelum lomba. Nah, penanganan setelah lomba ini sangat penting bagi cucak hijau. Kenapa seperti itu? Karena apabila tidak segera ditangani, maka dia akan menyebabkan over birahi ya. Jadi sebelum lomba kita sudah menyetut dengan menggunakan kerutu, misalkan dengan menggunakan ulat 5, 10, bahkan ada yang sampai 20 ekor seperti itu. Nah, apabila ini tidak segera ditangani, maka akan
menyebabkan birah itu tadi. Nah, pulang lomba segera kita tangani. Bagaimana caranya? Banyak caranya gitu ya. Salah satunya adalah memberikan pemandian. Jadi memberikan pemandian ya, baik itu dengan semprot ataupun dengan keramba. Bagaimana kalau pulang malam? Nah, pulang malam diusahakan keesokan harinya harus segera ditangani ya. Harus ditangani dengan pemberian mandi atau dan lain sebagainya ya. Mandinya bisa disemprot, bisa dikeramba, seperti itu. Jadi harus ditangani, jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan ini juga sangat sangat berbahaya ya, sehingga nanti akan menyebabkan burung kita birahi. Yang ketiga adalah dekat dengan burung lain. Yang dekat dengan burung lain artinya yang sensitif gitu ya. Misalkan seperti burung yang warnanya norak ya, norak seperti pleci ya, atau kenari yang warna-warnanya kuning, atau seperti lebet yang warnanya hijau, atau masteran gitu ya, masteran yang dia nembaknya langsung ini ya, bunyinya langsung nyentak, misalkan seperti perenjak pagar atau perenjak tiger atau kapas tembak. Nah, itu akan terkadang ya akan menyebabkan burung kita birahinya ngangkat gitu ya. Nah, kalau birahinya ngangkat, dia harus segera ditangani. Bagaimana cara penanganannya? Ya harus dijauhkan dari burung-burung tersebut. Nah, apabila tidak dijauhkan, maka dia akan memupuk birahi sehingga birahinya itu akan memuncak dan akan menyebabkan over birahi yang kemudian penanganannya agak susah ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pemberian IF yang tidak terkontrol ya, atau terlalu banyak lah gitu ya. Jadi pemberian ekstra kodi yang terlalu banyak, misalkan ada yang 10 pagi, misalkan sorenya 10 juga ya, karena setiap kali saya ngasih, misalkan setiap ngasih itu dimakan terus sampai habis, misalkan 15 dihabis, 20 dihabiskan, terus dikasih terus dicor. Nah, itu jangan. Itu paling tidak perawatan pola harian pemberian EF itu adalah untuk memberikan burung kita itu tidak kekurangan nutrisi ya. Sehingga tidak baik juga untuk burung apabila kelebihan nutrisi, sedangkan kondisi fisik burung itu tidak pernah dilatih, hanya di dalam sangkar biasa saja gitu ya, hanya di dalam kurungan yang hanya ukurannya 40 kali 40 seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan ada unsur lain, misalkan pemandiannya yang lebih sering atau umbarannya yang lebih sering, itu saya kira tidak masalah, tergantung dan lihat kondisi burungnya ya, seperti itu. Yang kelima adalah penjemuran yang terlalu lama. Nah, dalam penjemuran yang terlalu lama, selain memupuk emosi yang berlebihan, cucak hijau yang dijemur terlalu lama, dia akan juga memupuk birahi. Nah, di habitat aslinya cucak hijau itu tidak ini ya, bukan burung senang panas, terhadap panas, tidak. Tapi dia kan kalau di hutan itu dia sukanya di tempat-tempat yang rindang. Jadi suasananya yang sejuk ya. Misalkan di bawah pohon yang rindang seperti itu. Dia tidak suka berjemur gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menjemur ya dilihat seberapa kuat cucak hijau kita dijemur. Misalkan kuat 10 menit ya 10 menit, 1 jam ya 1 jam. Memang kalau misalkan dari segi penjemuran ada beberapa cucak hijau yang memang kuat terhadap jemur gitu ya. Jadi lihat kondisi burungnya. Nah, terutama biasanya yang burung-burung yang berburu tebal ya, berburu tebal itu biasanya kuat dijemur bahkan sampai 2 jam gitu ya. Kuat jemur, dia tidak mangap, bahkan hanya loncat-loncat biasa aja ya. Nah, kalau yang berbulu tipis biasanya dia nggak suka jemur. Dia sukanya hanya dipanasin dikit, 1/4 atau setengah jam aja,
dia udah mangap-mangap dan kelabakan, pengennya dia pengen lari dari kurungan seperti itu. Nah, di sini pada intinya yaitu pola rawatan kita, pola rawatan harian ya. Terus kemudian kita sebagai perawat juga harus mengenal karakter burung itu tersebut, sehingga dalam hal menangani cucak hijau kita tidak over juga seperti itu, sehingga akan memberikan efek terhadap burung yang kita rawat. Jadi intinya seperti itu dari kita, dan juga harus mengenal burung yang kita rawat seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari saya tentang penyebab burung cucak hijau yang birahi. Selanjutnya di video atau pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri cucak hijau, ciri-ciri cucak hijau yang birahi. Sekaligus mungkin selanjutnya akan saya bahas tentang penanganan. Jadi berbagai macam penanganan, mulai dari tingkatan-tingkatannya sampai menangani cucak hijau yang over birahi. Oke, simak selalu dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan share ke temannya apabila bermanfaat, dan tinggalkan komen apabila ada yang ingin diutarakan atau ditanyakan. Ikuti channel saya selalu di MBC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.